Selamat pagi anak-anak. Stand up, please. Reading to our teacher. Morning, sit down please. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Dulu Anda nggak sampah di bawah meja kursimu. Iwan bajunya dimasukin. Ada yang tidak pakai kacu ini? Ada yang tidak hadir hari ini? Ada Mas? Siapa yang hadir? Ada keterangannya? Oke. Sebelum kita belajar, kita berdoa, kita dipimpin oleh Maria. Silakan Maria. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pagi hari ini. Engkau telah membimbing kami dan teman kami hingga sampai sekolah ini. Sekarang kami mau belajar. Tolong berkati apapun yang telah diberikan dapat kami mengerti. Hingga apa yang kami sampaikan, amin. Terima kasih Maria. Ya. Oke anak-anak, kita akan melanjutkan pelajaran kita beberapa hari yang lalu. Tapi sebelumnya saya mau ingatkan kembali apa yang kita sudah pelajari. Apa yang kita sudah pelajari sebelumnya? Ya? Menurunkan bilangan bulat. Kemudian, adakah menyebutkan bilangan bulat? Anggotanya? Ada. Kalau begitu, ya, sebelum kita masuk, kalian tanya dulu ya. Oke. Ya, siapa yang bisa sebutkan anggota bilangan bulat? Siapa yang bisa? Ayo, anggota bilangan bulat. Silakan, atau siapa saja? Silakan. Anggota bilangan bulat. Positif berapa? 8. Kemudian siapa lagi? Minus 5. Minus 2. Oke ya. Coba saya tanya, Apriano, ini angka berapa? Minus 8. Jadi saya bacanya minus 8 ya. Coba siapa yang bisa ini? Manakah bilangan yang lebih besar? Minus 1 atau minus 10 atau 0 atau 1? Silakan. 1. Oke. Siapa lagi yang bisa ini? Manakah bilangan yang lebih kecil? Minus 4 atau 2? Yang lain. Yang lebih kecil adalah? Oke. Ayo, siapa yang bisa ini? Urutkan dari bilangan yang terkecil. Ayo, yang lain. Oke, Wahyu. Ya. Ya. Oke, berarti saya yakin dan percaya kamu pasti sudah belajar di rumah ya. Jadi, untuk kelanjutan materi ini, bilangan bulat ini kita akan mempelajari operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan bilangan bulat. Tapi sebelumnya kita lihat dulu apakah tujuan dari kita mempelajari operasi bilangan bulat itu. Yang pertama, melalui kegiatan mengamati tayangan PPT, nanti saya akan tampilkan ya, serta penggunaan koin positif dan negatif, siswa mampu menemukan konsep operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dengan cermat dan teliti. Jadi setelah kamu pelajari, harus teliti, cermat sehingga bisa mengerjakan soal dulu ya. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan diskusi, jadi nanti kita akan diskusi ya. Siswa mampu memecahkan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari dengan cermat dan tanggung jawab. Jadi sebelum kita pelajari pasti ada manfaatnya. Apa manfaatnya kita pelajari?
bilangan bulat, ya. Jadi banyak manfaatnya sebenarnya ya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, manfaatnya biasanya untuk menghitung uang. Jadi bila angka-angka di nominal uang itu termasuk bilangan bulat, ya. Atau kegiatan menjual dan membeli, ya. Ada kembalian, ada pembelian, ada penjualan, ada uang yang diberikan, ada uang yang dikembalikan, seperti itu termasuk semua bilangan bulat, ya. Yang kedua, biasa digunakan saat memeriksa kondisi suhu tubuh menggunakan termometer. Sudah pernah lihat termometer? Sudah, ya. Nah, untuk apa termometer? Biasa dibikin di mana? Di ketiak, ya. Jadi di termometer itu ada bilangan bulat, ya. Biasanya paling rendah di termometer angkanya berapa? 30? 36, ada 35 nah, ya 35 ada. Oke, paling rendah itu 35, ya. Oke. Kemudian digunakan dalam perhitungan nilai skor pada suatu pertandingan. Jadi di pertandingan ada yang seri, ada yang kalah, ada yang menang. Biasanya kalau seri itu dia positif. Nah, kalau dia kalah itu dia pasti dikalikan dengan negatif. Jadi semuanya berhubungan dengan bilangan bulat. Dan contoh yang lain, digunakan oleh kapal selam untuk menghitung kedalaman laut. Jadi kapal selam kadang naik, kadang turun, kadang sedang, ya. Jadi biasanya kalau naik dia selalu menggunakan bilangan bulat positif. Kalau dia turun, terus kalau dia turun ke bawah, maksudnya ke kedalaman laut, bilangan bulat yang digunakan adalah oke. Coba amati dan simaklah baik-baik masalah kontekstual di bawah ini serta berikan pendapat. Jadi nanti setelah kamu baca, kamu simak, silakanlah berikan pendapatmu, ya. Dieng merupakan dataran tinggi yang terletak di Wonosobo, Jawa Tengah. Yang mempunyai ketinggian rata-rata 2000 meter di atas permukaan laut. Jadi diukur dari atas permukaan laut, ya. Salah satu fenomena yang terjadi di Dieng adalah embun beku. Jadi mungkin embunnya itu kayak berbentuk kristal gitu, ya. Pada suatu pagi hari suhu di Dieng minus 6 derajat Celcius. Pada siang hari suhunya naik 19 derajat Celcius dan malamnya suhunya turun 11 derajat Celcius. Berapakah suhu udara di Dieng pada malam hari? Kira-kira ada yang mau memberikan pendapat? Silakan. Dan kalau suhunya naik berarti bilangannya positif, kalau suhunya turun berarti bilangannya negatif. Ya, itu pendapat temanmu. Nanti kita simpulkan, ya. Oke, ada pendapat yang lain? Ada? Ada yang lain? Bagaimana? Silakan. Ayo. Oke, tidak ada lagi? Ya, jadi seperti yang disampaikan temanmu, bahwa kalau tadi kan kita bicara tentang bilangan bulat. Jadi dalam masalah kontekstual ini, kalau dia suhunya naik berarti bilangannya positif. Kalau suhunya turun berarti bilangannya negatif. Jadi kita coba menjawab, ya. Oke. Suhu pada pagi hari minus 6 derajat Celcius. Berarti yang pertama suhu mula-mulanya, ya, minus 6 derajat Celcius. Pada siang hari naik 19 derajat Celcius. Berarti dia positif. Kalau positif operasi hitungnya tambah atau kurang? Tambah. Berarti tambah 19 ya, 19 derajat Celcius. Kemudian malam harinya turun 11 derajat Celcius. Kalau turun tadi apa disampaikan teman? Apa? Negatif, ya. Kalau negatif operasi hitungnya apa? Apa? Kurang, ya. Jadi kalau negatif operasi hitungnya kurang. Maka kita selesaikan, ya. Ini nanti yang akan kita pelajari di operasi hitung, penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Karena di dalamnya ada bilangan bulat seperti yang kamu sebutkan tadi, bilangan bulatnya ada negatif, positif,
Ini yang akan kita pelajari nanti ya. Oke, nanti kita jawab setelah kita pelajari. Oke. Jadi untuk dapat menjawab pertanyaan masalah kontekstual tersebut, kita harus memahami operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Maka dengan ini kita harus pelajari bagaimana konsep-konsep operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, khususnya dalam masalah kontekstual seperti yang tadi ya. Oke. Ya. Jadi untuk kita boleh bisa memahami operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, mari kita tonton dulu video pembelajaran. Jadi nanti kita akan menggunakan koin positif dan koin negatif yang saya sudah sediakan ya. Jadi tolong disimak, dipahami. Kalau ada nanti pertanyaan silakan ditanya ke saya. Oke? Itu dengan media koin. Di sini guru menggunakan bantuan koin-koin yang terdiri dari dua warna, yaitu merah dan biru. Gimana ya cara menggunakannya? Anak-anak ikuti sampai selesai ya. Koin-koin yang ibu gunakan adalah koin dengan dua warna, warna biru untuk bilangan positif dan warna merah itu bilangan negatif. Koin-koin ini dapat kalian buat menggunakan kertas ataupun dengan tutup botol plastik ataupun juga dengan kancing. Bebas menggunakan apa saja dengan syarat dua warna yang berbeda antara positif dengan negatif. Sebelum kita bermain dengan koin-koin tersebut, ada beberapa aturan permainan yang harus kita sepakati di awal, yaitu jika operasinya adalah penjumlahan, berarti kita meletakkan koin pada papan. Sedangkan jika operasinya adalah pengurangan, berarti kita mengambil koin dari papan. Dan satu lagi, jika ada pasangan koin biru dengan koin merah, atau koin positif dengan negatif, berarti netral atau nilainya 0. Jadi itu beberapa kesepakatan yang akan kita gunakan dalam permainan ini. Kita mulai dengan permainan pertama, yaitu 3 ditambah 4 sama dengan. Anak-anak di sini pertama kita meletakkan 3 koin positif. 1, 2, 3. Kemudian perhatikan operasi hitungnya, yaitu penjumlahan. Berarti kita meletakkan koin ke papan. Berapa koin yang diletakkan? Yaitu 4 koin positif. 1, 2, 3, 4. Sehingga diperoleh 3 ditambah 4 sama dengan 7 positif. Ada positif tidak perlu dituliskan. Berikutnya 3 ditambah negatif 4 sama dengan. Pertama kita letakkan 3 koin positif. 1, 2, 3. Operasinya adalah penjumlahan. Berarti meletakkan atau mengambil? Betul. Kita meletakkan koin lagi. Koin apa yang diletakkan? Kita diminta meletakkan koin negatif. Berapa koin yang diletakkan? 4 koin. 1, 2, 3, 4. Di sini anak-anak perhatikan pada aturan sebelumnya bahwa jika ada pasangan koin positif dengan koin negatif, berarti nilainya adalah 0 atau netral. Sehingga dapat kita buat. Kita memiliki 1, 2, 3 pasangan koin positif dengan negatif yang dapat kita buang terlebih dahulu. 1, 2, 3. Hingga diperoleh 3 ditambah negatif 4 sama dengan negatif 1.
Selanjutnya, negatif 3 ditambah 4 sama dengan, pertama kita harus meletakkan koin negatif 1, 2, 3. Operasinya adalah penjumlahan. Artinya kita meletakkan lagi 4 koin positif. 1, 2, 3, 4. Anak-anak, seperti yang disampaikan di awal, bahwa jika kita memiliki pasangan koin positif dengan negatif, itu nilainya adalah 0. Jadi dapat kita keluarkan terlebih dahulu. Di sini ada 1, 2, 3 pasangan koin netral yang dapat kita keluarkan terlebih dahulu. 1, 2, 3 kita keluarkan sehingga diperoleh negatif 3 ditambah 4 sama dengan 1 positif. Tanda positif tidak perlu dituliskan. Selanjutnya, negatif 3 ditambah negatif 4 sama dengan, coba anak-anak bantu dulu untuk meletakkan koin-koinnya ya. Dalam hal ini, koin apa yang perlu kita letakkan terlebih dahulu? Ya, betul, koin negatif. Jumlahnya 3 koin. 1, 2, 3. Operasinya adalah penjumlahan. Berarti kita meletakkan lagi. Koin apa yang diletakkan? Koin negatif. 1, 2, 3, 4. Sehingga diperoleh negatif 3 ditambah negatif 4 sama dengan negatif 7. Berikutnya 3 dikurangi 4 sama dengan, nah ini kita sudah mulai pada operasi pengurangan. Kita letakkan dulu 1, 2, 3 koin positif. Kemudian operasinya adalah pengurangan. Berarti kita harus mengambil koin. Koin apa yang diambil? Koin positif sebanyak 4. Jadi bedakan antara operasi dengan nilai positif dan negatif. Di sini operasinya pengurangan, tapi yang dikurangi yang artinya adalah koin positif sebanyak 4. Sementara misalkan kita hanya memiliki 3 koin. Lalu 1 koinnya dari mana? Kita minta bantuan pada koin netral, yaitu kita masukkan 1 koin netral. Dari sini barulah kita dapat mengambil 4 koin positif. 1, 2, 3, 4. Sehingga diperoleh 3 dikurangi 4 sama dengan negatif 1. Selanjutnya 3 dikurangi negatif 4 sama dengan, kita letakkan dulu 3 koin positif. Kemudian operasinya adalah dikurangi. Dikurangi berarti meletakkan atau mengambil? Betul, dikurangi berarti mengambil. Yang diambil adalah 4 koin negatif. Tapi di papan kita tidak punya koin negatif sama sekali. Caranya bagaimana? Kita minta tolong lagi pada koin netral. Kita letakkan koin netral di sana. Kita letakkan pasangan koin positif dan negatif. Karena koin netral nilainya adalah 0. Kita letakkan 4 koin netral. 1, 2, 3, 4. Barulah kita dapat mengambil 4 koin negatif. Kita ambil dulu ya. 1, 2, 3, 4. Sehingga diperoleh 3 dikurangi negatif 4 sama dengan 7. Kita lanjutkan lagi. Negatif 3 dikurangi 4 sama dengan, nah di sini dulu perlu meletakkan koin apa terlebih dahulu? Betul, dulu perlu meletakkan koin negatif terlebih dahulu sebanyak 3 koin. 1, 2, 3. Kemudian operasinya adalah pengurangan. Berarti harus mengambil 4 koin positif.
Tapi kita tidak punya koin itu. Bu Guru tidak punya koin positif di pasar. Sehingga kita minta bantuan koin yang sebanyak 4. 1, 2, 3, 4. Barulah di sini kita dapat mengambil 4 koin positif. 1, 2, 3, 4. Jadi diperoleh negatif 3 dikurangi 4 sama dengan negatif 7. Lanjut ya. Berikutnya negatif 3 dikurangi negatif 4. Kita letakkan dulu 3 koin negatif. 1, 2, 3. Kemudian mengambil 4 koin negatif. Sementara ini Coba ada dipahami ya. Berarti kita harus Poin positif ya, dan negatifnya yang akan diambil, kemudian diletakkan atau nanti di LKPD nanti saya buat kita dapat mengambil 4 koin ya. Nah, kita ambil 4 koin. Kedua, negatif 3 dikurangi negatif 4 sama dengan 1 positif. Bagaimana anak-anak? Mudah kan jika kita menggunakan media koin? Dari hasil percobaan tadi, kita telah mendapatkan beberapa operasi Oke, jadi dari penjumlahan dan pengurangan, maaf nak karena pas kita kelupaan ini ya, kita akan mengerjakan LKPD, ya. Tapi LKPD ini nanti akan ada soal-soal seperti yang tadi kalian tonton, ya. Jadi nanti dalam penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, kamu gunakan koin positif dan koin negatif. Ya, oke. Sebelum kalian mengerjakan, saya informasikan kembali tentang langkah-langkahnya. Coba lihat di halaman 1, ya. Jadi karena sudah terbagi kelompoknya ya, ini yang 4 kelompok yang sudah saya bagi, maka coba perhatikan halaman pertama ya, di lembar pertama. Jadi sudah ada tujuan pembelajarannya tadi seperti yang saya sudah tampilkan, ya. Kedua, petunjuk belajarnya. Jadi bacalah dan lihatlah bahan ajar. Ini sudah ada bahan ajar, ya. Jadi apa yang tadi sudah disampaikan di video ada kembali di sini, ya. Kemudian diskusikan bersama teman kelompokmu setiap aktivitas pada LKPD. Jadi ini LKPD lembar kerja
serta didik ya. Jadi ada soal-soal nanti yang akan kamu kerjakan sesuai dengan langkah-langkah yang ada di bahan ajar maupun di LKPD. Ada sudah di LKPD ya. Kemudian siapkan koin positif dan koin negatif yang digunakan. Jadi sudah ada di depan mejamu. Siapkan alat tulis. Presentasikan hasil LKPD berdasarkan hasil diskusi yang telah kamu lakukan. Jadi baca dulu petunjuk dan langkah-langkahnya, bagaimana cara mengerjakannya, lalu diskusikan dengan kelompokmu, lalu kerjakan. Apabila ada yang kurang paham langkah-langkahnya, silakan bertanya kepada saya ya. Silakan tanyakan. Jadi waktu untuk mengerjakan LKPD-nya ya, waktunya 25 menit dari sekarang. Tapi sebelumnya ada nggak yang mau ditanya tentang langkahnya? Ada yang kurang paham tentang langkahnya? Bisa? Oke, silakan dikerjakan. Ya, kerjakan di LKPD-nya langsung. Tulis dulu namanya ya, Nak ya. Dia kasih waktu. Jadi silakan perhatikan waktunya ya, 25 menit dari sekarang. Tulis dulu nama kelompoknya, Nak. Nama kelompok. Jangan lupa nama kelompok. Jangan lupa nama kelompok. Silakan berkreasi, Nak. Silakan kerjakan ya sama-sama. Minta tolong ya keaktifannya, kerjasamanya dan tanggung jawabnya dalam mengerjakan tugas yang ada di LKPD. Sudah ditulis namamu? Kalau ada yang mau ditanya, tanya ya, Nak ya. Kalau ada yang kurang paham. Silakan kalau terlalu jauh berdiri saja, Nak. Nggak apa-apa. Kalau terlalu jauh, boleh ya.
Ya, dilihat waktu ya nak ya. Sudah 19 menit. Oke. Waktunya sisa 16 menit lagi.
Semangat ya. Paham ya nak ya? Oke. Bagaimana? Mudah kan menggunakan koin positif, koin negatif? Mudah? Ulang. Ya, kelompok ini sudah selesai 3 nomor. Mana kelompok kalian? Nah, baru berjalan 3 nomor. Ya. Apa ini? Tiga belas menit lagi. Saya, bisa Joshua?
Menit lagi ya. Kelompok Firly sudah nomor 5. Nanti dipahami ya. Kelompok Christine sudah nomor berapa, Nak? Kalau misalnya itu ada yang sudah selesai? Kelompok mana yang sudah selesai? Oke, masih ada waktu 8 menit lagi. Buat kita. Bisa sering-seringan. Ayo, kelompok siapa yang sudah selesai? Kelompok ini sudah nomor 4. Selesai ya? Ya. Gunakan waktu ya, kan? Sudah? Sudah? Ya, saya pegang. Sampai depan dulu. Ya.
Nanti disiapkan siapa yang membacanya, siapa yang menulisnya, siapa yang membuka presentasinya. Apabila ada yang mau membantu jawaban dari presentasi temannya bisa berganti-gantian. Oke. 5 menit lagi. Sudah? Oke, kelompok ini sudah. Saya bagi aja ya, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ya. Jadi kelompok 1 dulu sudah, kelompok 4 sudah, kelompok 2 sudah. Oke, kelompok 3 sudah. Oke, kita tunggu ya kelompok 5 ya. Ya. Saya. Oke, sudah kelompok 5. Oke, sudah ya? Ya. Karena sudah selesai semua, maka kita akan mempresentasikan hasil diskusi kelompokmu. Bagaimana caranya kita membuat?
Apakah satu kelompok satu nomor atau satu kelompok semua nomor? Biar mempersingkat waktu ya. Oke. Jadi saya atur saja ya nak ya. Kelompok 1 mengerjakan nomor 1, kelompok 2 mengerjakan nomor 2, kelompok 3 mengerjakan nomor 3, dan kelompok 4 mengerjakan nomor 4. Oke? Oke, mari kita tampilkan hasil diskusi dari kelompok 1. Silakan nak. Di sini atau di sini karena di sini pakai saya tutup dulu ya. Oke, mari kita perhatikan teman kita yang mempresentasikan hasil diskusinya supaya nanti saya akan berikan kesempatan kelompok lain untuk menanggapi ya. Silakan ditanggapi. Baik teman-teman, kami di sini teman bersama sudah kami dengan membacakan sudah kami dan juga negatif benar terdapat sama dengan pertama kita menggunakan 6 poin negatif. Sesuai dengan peraturan permainan, jika berjumlah maka kita menambah poin ditambah dengan 4 poin positif. Karena di dalam menjadi ada poin positif dan negatif, jadi bisa disebutkan dengan jadi sisa poin adalah 2 poin negatif. Poin negatif nah itu tulis poin negatif. Inilah hasil diskusi dari kami. Oke, ada yang mau ditanggapi dari temannya? Ada? Kira-kira bisa dulu nggak kelihatan teman. Wah, kira-kira jawaban dari kelompok itu benar atau salah? Ya? Prosesnya dan hasil akhirnya. Benar atau salah? Benar ya. Jadi -6 tambah 4 ada poin negatif sebanyak 6. Jadi kalau ditambah dia apa? Operasi hitung tambah dia diapain? Operasi hitung tambah diapain? Menambah apa? Apa? Menambah koin. Ya, menambah koin. Koin apa yang ditambah? Koin? Koin apa yang ditambah ini? Iya, koin positif sebanyak 4. Tetapi setelah diolah, digabungkan, terdapat 4 koin netral. Jadi kalau koin netral berarti hasilnya 0, ya. Maka sisanya 2 koin negatif, ya. Jadi benar yang dikerjakan oleh kelompok 1. Maka sudah berikan 15 itu dari
kelompok 1. Oke, lanjut kelompok 2. Semangat. Semangat kelompok 2. Oke, silakan. Selamat pagi teman-teman, kami dari kelompok 2 yang mempresentasikan kelompok 2. Mohon diperhatikan. Soal nomor 2 menyatakan bahwa dengan penerapan undang-undang pertama dikatakan oleh negatif sebanyak 4. Karena ada kondisi dan memang semuanya ada. Silakan diberikan tanggapan pengertian ya. Saya Oke, ya. Silakan ditanggapi oleh kelompok lain. Ada yang mau ditanggapi, silakan. Perhatikan apakah benar caranya. Silakan ditanggapi. Oke, kira-kira prosesnya dan hasilnya benar nggak pekerjaan teman kelompok 2? Benar atau tidak? Benar. Ya benar ya, sama seperti yang tadi. 8 dikurang 6, ya. Berarti ada koinnya sebanyak 8. Dikurang, kalau di operasi hitungnya dikurang itu diapain? Kalau operasi hitung kurang diapain? Mengambil koin sebanyak 6. Koin apa itu? Koin positif, tapi tidak ada. Yang ada hanya minus 8, maka dipinjamkanlah koin netral. Sehingga ada 6 koin netral, ya. Maka bisa diambil 6 koin positif. Maka yang sisa, berapa sisa koinnya? Negatif 14. Berarti ada 14 koin negatif. Oke, berikan aplus sama. Oke, lanjut di kelompok 3.
Ya, silakan. Selamat pagi teman-teman, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan jawaban kami di ekonomi. Minus 3 kurang minus 10. Ucap suara. Tapi kalau kurang suara, itu kan ucap suara. Maksud suara. Turunnya nggak boleh sih. Tiga koin negatif. Karena ini dikurang, maka diambil 10 koin negatif. Karena tidak ada 10 koin negatif, maka diambil koin netral sebanyak 7. Bawahnya. Maka diolah menjadi, karena ini dikurang 10. Karena ini dikurang Ini kan diambil koin negatif. karena ini dikurang, maka diambil 10 koin negatif. Jadi setiap koin ada 7 koin negatif. Oke, ya. Coba tanggapin hasil pekerjaan temannya. Ini benar nggak hasilnya dan prosesnya? Benar atau tidak? Benar ya. Oke, kita berikan aplaus sama kelompok kita. Oke, kita lanjut. Kelompok 4. Selamat pagi teman-teman, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan kerja kelompok kami di nomor 4. Silakan. Sebelum ini suhu 11 rendah dan 5 derajat Celcius. Suhu naik dengan 8 derajat
Pertama, suhu udara malam hari. Minus 5 ditambah 8 minus 4 sama dengan minus 5 ditambah 8 3 Minusnya biasa ke tengah. Minusnya itu agak ke tengah. Di tengah. Minusnya saya sebut. Jangan diangkat. Minusnya. sama dengan 4 minus 6 Kamu dia mana? maka suhu di malam hari sama dengan minus 7 derajat Celcius. Ada yang mau ditangkapin? Kita dulu nak. Biar dulu. Ada yang mau ditangkapin di soal nomor 4? Silakan. Ya, silakan nak. Bagaimana yang sempat Ya, silakan dijawab kalau mau 4. Karena suhunya turun 4 derajat Celcius atau menjadi minus 4 derajat Celcius. Karena dia turun, berarti bilangan bulan yang digunakan adalah negatif. Ya, ada lagi siapa yang lain lagi? Jelasannya? Bagaimana mendapatkan minus 10? Minus 10 nak. Dari mana? Ayo, jawab kelompok lain. Kelompok ini kelompok 4, silakan dibantu. Sini, kita sini nak bantu kelompoknya. Karena minus 4 dikurangi Karena apa? karena minus 4 dikurangi 9. Minus 4 dikurang. Ya, minus 4 kurang 6 berapa? Minus 10. Ada lagi? Ya, silakan nak. Ya, ada lagi. Dari mana minus 6? Karena suhunya turun 6 derajat Celcius atau menjadi minus 6 derajat Ya, itu tadi ya. Kalau turun dia, berarti operasi bilangan bulatnya negatif. Oke, ada lagi yang lain? Oke. Jadi caranya benar ya. Nih, kita salah seksual. Sama seperti yang tadi sama kita tampilkan tadi ya. Berikan aplaus sama kelas. Oke, terima kasih. Oke, silakan dikumpulkan LKPD-nya. Oke, sudah? Mana saja? Oh, yang biar kalian saja ya.
Ya, jadi itu tadi yang sudah dipresentasikan apa yang kalian kerjakan. Saya percaya kamu kerjakan dengan teliti, cermat dan bertanggung jawab. Makanya apa yang kalian presentasikan tadi semuanya benar ya. Oke. Kalau begitu kita untuk memantapkan kembali ya apa yang kamu sudah pahami, saya akan memberikan kuis ya. Ini dikerjakan secara individu ya. Oke. Waktu yang diberikan ada 10 menit nah. Maka kerjakan dengan teliti ya. Silakan tulis namamu ya. Jawabannya di sini lagi. Oke, silakan kerjakan waktunya 10 menit dari ya. Silakan dikerjakan masing-masing. Tuliskan namamu. Ya, untuk nomor 1 dan nomor 3 kan ada tunjuknya. Kan ada A, ada B kan? Nah, A itu apa? Pilihlah jawaban yang paling tepat. Berarti kamu disuruh memilih. Berarti pilihan ganda. Yang kedua, yang B, jawablah dengan tepat. Berarti itu esai. Kamu iya, silakan. Tulis, jangan lupa tulis namamu nak, nama dan kelas. Waktunya 10 menit dari sekarang. Jadi di situ langsung disilang ya. Kalau ABCD-nya itu pilihan ganda langsung silang saja di situ. Tapi kalau esai di bawahnya dituliskan ya. Waktu 10 menit ya, anak sudah berjalan. Pilihan gandanya langsung apa? Kerjakan di soalnya kan ada opsi. Pilihan ganda. Sudah. Minta tolong nak dibaca petunjuk soal. Kalau disuruh pilihlah, berarti kamu memilih salah satu. Tapi kalau jawab dengan tepat. Tapi pakai cara gitu loh.
Kalau suhunya naik ya pahit. Kalau suhunya turun ya pahit. Gunakan koin lunak kalau agak bingung ya. Gunakan koin lunak. Empat menit lagi. Ayo. Makan.
Satu menit lagi. Jangan lupa tulis nama ya. Jangan lupa ditulis nama. Lima puluh lima menit detik lagi. Oke, yang sudah selesai silakan dikumpul. Ayo, silakan dikumpul. Ayo. Jangan lupa nama nanti kayak begini. Ada lagi? Oke, tidak ada lagi ya. Oke, ya. Oke, tadi kita sudah mempresentasikan, sudah mengerjakan, kemudian sudah kuis, ya. Maka kita mau merefleksi apa yang kita sudah pelajari. Kira-kira di kelompok satu apa yang kita bisa dapatkan dari yang kita sudah belajar? Jika lebih besar bilangan positif, maka hasilnya bertambah positif. Oke, jika lebih besar bilangan positif di dalam penjumlahannya, berarti hasilnya pasti positif. Lagi ada? Kalau lebih besar negatif? Hasilnya negatif. Ya, kalau lebih besar negatif di dalam penjumlahan, maka hasilnya negatif. Kelompok 2 ada? Ada kira-kira? Atau yang lain? Ada lagi? Ya. Pengulangan dua tanda yang berbeda tanda dalam dengan menunjukkan kedua bilangan tersebut sesuai dengan tanda bilangannya. Ya, jadi kalau di dalam pengurangan, ya, dijumlahkan. Ya, bilangannya apabila dua tanda yang berbeda. Oh, kalau dua tanda yang berbeda dikurangkan ya, sesuai dengan bilangannya. Oke, ada kelompok yang lain? Apa? Jika dua bilangan yang sama tandanya sama dengan jumlah tersebut, nilai mutlak dari dua bilangan yang sesuai dengan tanda bilangannya. Ya, oke. Jadi itu yang kita sudah pelajari dan kita sudah pahami. Mudah-mudahan anak-anak itu paham dengan apa yang kita sudah kerjakan saat ini. Jadi saya akan berikan instruksi
instrumen survei yang akan kamu isi, ya. Silakan apa pengalaman yang kamu sudah lakukan tentang yang tadi, ya. Apakah gurunya bagaimana? Apakah kamu senang belajarnya? Bagaimana? Kira-kira senang nggak belajar menggunakan koin-koinnya? Senang. Maka silakan jawab di sini, ya. Oke, nanti istirahat baru saya minta ya. Nanti istirahat saya minta ya. Ya, katanya dulu apakah kamu senang atau tidak senang nanti ya. Oke, sambil dibagi. Jadi untuk pembelajaran kita selanjutnya, untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari perkalian dan pembagian bilangan bulat, tetapi kita menggunakan koin positif dan koin negatif. Apa nak? Centang mana yang menurutmu perasaan hatimu? Apakah pada saat kamu belajar, apakah sudah ada yang gurunya senang, kamu senang pada saat gurunya ya? Kan ada apa namanya emosi ya? Emosinya apakah kamu marah pada saat belajar, apakah senang, seperti itu ya? Oke. Ya, bisa ya, paham ya? Oke, kalau begitu. Jadi sekali lagi untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari operasi hitung dan operasi penjumlahan, perkalian dan pembagian bilangan bulat. Demikian pelajaran kita hari ini anak-anakku. Sebelum kita menutup pembelajaran ini, silakan ketua kelas. Stand up, please. Listening to our teacher. Thank you. You're welcome. Selamat siang.